Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya sendiri, Irham Sam Fajar. Nama saya Rini Abdullah dari kelas Sosiologi Agama 6A dari kelompok 5. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah agama dan konflik sosial di kelas Sosiologi Agama 6A. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait konflik agraria, ya, yang kemudian kami mengambil salah satu contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia, yakni konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Namun sebelum kita melangkah pada pembahasan pokok kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan seperti apa itu konflik agraria. Ya, kita konflik dulu ya. Jadi konflik ini bisa kita jelaskan, ini konflik berasal dari bahasa Latin yang berarti saling memukul. Nah, jika kita tarik konflik ini, pengertian konflik di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka konflik diartikan sebagai suatu percekcokan, perselisihan maupun pertentangan. Nah, itu pengertian dari konflik secara bahasa. Kemudian agraria. Nah, ini juga pengertian dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi agraria ini berkaitan dengan urusan pertanian atau tanah pertanian, dan juga bisa diartikan sebagai urusan terkait pemilikan tanah. Nah, itu agraria. Kemudian bagaimana pengertian dari keduanya jika kita menggabungkannya? Nah, jadi konflik agraria adalah percekcokan, pertentangan maupun perselisihan dalam hubungan sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, yang menyangkut terkait persoalan pertanahan. Nah, baik terkait dengan penguasaan maupun pemilikan tanah. Nah, itu merupakan konflik agraria. Ya, saya rasa kawan-kawan sudah paham terkait ini konflik agraria. Untuk itu kami melangkah pada pembahasan pokok kita, yakni terkait konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Nah, jadi salah satu contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia ialah konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yakni terkait proyek pembangunan Bendungan Bener. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa ya, proyek pembangunan Bener ini, Bendungan Bener di Kecamatan Bener ini merupakan salah satu dari 201 proyek strategis nasional yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini juga tercantum dalam peraturan Presiden dan juga dari Gubernur Jawa Tengah. Jadi proyek pembangunan Bener ini dimulai sejak tahun 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun depan, tahun 2023. Nah, dengan mengairi kurang lebih 15.000 hektar sawah dan akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Itu bendungan Bener jika berhasil diselesaikan. Nah, kemudian wilayah Desa Wadas menjadi salah satu bidang yang dibebaskan lahannya untuk galian pembangunan Bendungan Bener. Nah, jadi sekitar 10 sampai 11 km lokasi utama dari pembangunan Bener dengan wilayah Desa Wadas. Nah, seperti itu. Perlu kawan-kawan ketahui, Desa Wadas ini memiliki batu andesit yang secara teknis, syarat dan volume, bahkan jaraknya itu paling sesuai dengan Bendungan Bener. Nah, sehingga penambangan batu andesit itu dilakukan di Desa Wadas. Seperti itu. Nah, sehingga batu andesit ini pemerintah akan mengambilnya di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener. Nah,
Namun, warga desa Wadas tidak semuanya menerima desanya atau lahannya digunakan untuk dijadikan lokasi penambangan. Ada sebagian yang kontra atau menolak lahannya dijadikan sebagai lokasi penambangan batu andesit. Nah, sehingga ini yang menjadi penyebab terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, karena adanya masyarakat yang konflik, artinya yang menolak atau kontra terkait penambangan batu andesit yang dilakukan di Desa Wadas. Nah, ada beberapa alasan mengapa mereka menolak. Yang pertama, kawasan Desa Wadas memiliki fungsi yang sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Jadi, lahan yang ada di Wadas itu merupakan sumber penghasilan dari warga Wadas. Nah, sehingga kalau dijadikan sebagai lokasi penambangan, maka itu merenggut ya hasil sumber penghasilan dari masyarakat. Nah, sehingga mereka menolak. Kemudian yang kedua, kekhawatiran menimbulkan tanah longsor. Jadi memang ketika kita melakukan penambangan, terutama ini batu andesit, maka kedepannya akan dikhawatirkan terjadinya longsor yang berimbas pada masyarakat sendiri. Nah, sehingga menolak penambangan batu andesit. Kemudian terakhir, mengapa mereka menolak? Ya, karena itu melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan seperti itu. Jadi ada setidaknya tiga ya alasan mereka mengapa menolak penambangan batu andesit yang dilakukan di desa mereka, Desa Wadas, sehingga mereka menolak. Baik, di sini saya akan membahas mengenai aktor konflik dan faktor penyebab terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Adapun aktor konflik yaitu melihat konflik Wadas yang tak kunjung berhenti, tentu banyak pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Dengan aktor utama yaitu warga Wadas yang menolak penambangan batu andesit dan pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia, serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun pihak yang mendukung warga Wadas yang menolak yaitu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi massa, diantaranya ialah Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Konsorium Pembaruan Agraria, Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Yogyakarta, dan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua yaitu faktor penyebab terjadinya konflik agraria tersebut, yaitu karena sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit. Pada 27 Maret 2018, warga Wadas melakukan penolakan rencana tersebut dengan berdemo di depan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Demonstrasi tersebut dilakukan ketika 100 orang yang terdampak pembebasan lahan menerima sosialisasi dari pihak BBWS. Beberapa orang yang tidak setuju terhadap rencana tersebut langsung meninggalkan sosialisasi dan bergabung dalam aksi demonstrasi. Konflik diantaranya yaitu kedua pihak membesar pada April 2021 dan Februari tahun 2022 dengan laporan dari masyarakat bahwa beberapa warga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara dan polisi. Dari kedua peristiwa itu, sedikitnya total 78 orang dari pihak warga Desa Wadas ditahan oleh pihak kepolisian. Baik, saya akan melanjutkan materi kami, dan itu yang ketiga, dampak konflik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyatakan ada efek turunan yang serius terhadap warga Desa Wadas Purworejo pasca insiden kekerasan aparat kepolisian. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan bahwa muncul efek perpecahan relasi sosial antar warga yang pro dan kontra akibat insiden Wadas. Hal ini harus disikapi serius agar tidak terjadi perpecahan horizontal di masyarakat
yang justru semakin memperparah kondisi konflik di Desa Wadas. Padahal sekitar 1 atau 2 pekan sebelumnya, hubungan antara warga yang pro dan kontra sudah sempat mencair. Namun setelah aksi penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian, relasi sosial warga Desa Wadas kembali renggang. Dan juga akibat peristiwa tersebut memunculkan trauma warga penolak desa mereka yang dijadikan lokasi tambang batu andesit yang rencananya digunakan untuk pembangunan bendungan Bener. Yang keempat, resolusi konflik. Konflik agraria sampai saat ini tidak menunjukkan kemajuan dalam penyelesaiannya. Komisi 3 DPR RI mengeluarkan 7 rekomendasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Wadas setelah melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan mendatangi Desa Wadas. Salah satu rekomendasi untuk menyelesaikan konflik agraria di Desa Wadas ialah pemerintah daerah dan stakeholder terkait diharapkan melakukan